Assalamualaikum, welcome back to my channel Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, setelah sekian lama ya tidak mengupload tentang CPNS maupun tentang Latsar, kali ini mau share kembali tentang berita terbaru tentang Latsar CPNS. Khususnya ini untuk teman-teman yang angkatan 2019 atau formasi tahun 2019 yang saat ini sedang menanti jadwal untuk Latsar seperti itu. Karena dari LAN ini telah menerbitkan Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Dan silakan disimak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ya, jadi Lembaga Administrasi Negara atau LAN ini sebagai pembina pelatihan bagi aparatur sipil negara atau ASN telah menerbitkan peraturan LAN terbaru, yakni nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar atau Latsar CPNS, di mana ini mencabut dari peraturan dari pelatihan dasar Latsar CPNS sebelumnya, yakni Perlan nomor 12 tahun 2018. Dan menurut Muhammad Taufik, ini dari Deputi Bidang Pembinaan Pengembangan Kompetensi ASN, ada beberapa perubahan mendasar khususnya terkait metode penyelenggaraan Latsar CPNS, di mana sebelumnya Latsar diatur hanya dapat dilakukan secara klasikal ya, jadi dalam kelas dan juga diasramakan seperti yang saya alami waktu itu ya di video-video saya sebelumnya. Namun sekarang berdasarkan Perlan ini Latsar CPNS dapat juga dilakukan secara blended learning ya, jadi dapat dilakukan secara blended learning. Nah, blended learning itu apa sih? Jadi blended learning merupakan metode yang memadukan pembelajaran secara klasikal dan juga daring, di mana porsi untuk pembelajaran daring itu lebih besar daripada yang klasikal ya. Sedangkan distance learning pada hakikatnya merupakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu perbedaan yang sangat mendasar. Jadi sekarang karena kondisi sedang pandemi, sedang COVID-19 juga belum menunjukkan akan segera berakhir, jadi diperbolehkan melaksanakan secara daring ya. Jadi bisa blended learning atau memadukan perpaduan baik klasikal maupun daring seperti itu. Jadi itu yang menjadi perbedaan mendasar. Dan ini yang penting ya, dalam Perlan 2021 ini juga mengatur bahwa segala pembiayaan penyelenggaraan Latsar termasuk biaya pengiriman peserta Latsar seluruhnya ditanggung oleh instansi pemerintah. Jadi tidak benar ketika ada pihak-pihak atau oknum yang memanfaatkan keadaan dengan meminta teman-teman yang akan melaksanakan Latsar minta uang seperti itu. Jadi semuanya sudah ditanggung ya. Ini pengalaman saya waktu kemarin itu 2019, semua biaya pelatihan telah ditanggung dan kita hanya mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi seperti kita untuk perjalanan atau transportasi, karena waktu itu saya melaksanakannya di Jakarta, dan juga untuk membeli keperluan pribadi seperti untuk mengeprint, untuk mencetak-cetak laporan-laporan seperti itu. Jadi untuk biaya pelatihan selama Latsar ini semuanya gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi silahkan dicatat untuk teman-teman CPNS yang baru yang akan melaksanakan Latsar bahwa tidak ada biaya dalam penyelenggaraan Latsar ini yang dibebankan kepada peserta seperti itu. Untuk struktur kurikulum sendiri ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Perlan nomor 12 tahun 2018, di mana masih ada 4 kurikulum. Ada yang pertama agenda sikap perilaku bela negara, yang kedua ada agenda nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan yang keempat agenda habituasi. Ini masih sama dengan di Perlan yang sebelumnya yang tahun 2018, tidak ada perbedaan terkait kurikulumnya. Dan di kurikulum ini ada agenda orientasi program yang dimaksud
dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dilaksanakan ini sebagai berikut, ada dua. Yang pertama yakni pelatihan klasikal. Pada klasikal ini meliputi 511 jam pelatihan atau 51 hari kerja. Sedangkan untuk yang di blended learning atau yang perlahan terbaru ini meliputi 647 jam pelatihan atau sekitar 74 hari kerja. Jadi itu perbedaannya, yakni yang klasikal hanya 51 hari kerja, sedangkan yang blended learning ini 74 kerja. Tentunya ini dengan jumlah jam pelajaran yang lebih banyak. Dan selanjutnya ini ada aspek penilaian evaluasi peserta. Ini ada 4. Yang pertama ada evaluasi sikap perilaku. Yang kedua evaluasi akademik, yang ketiga evaluasi dari aktualisasi, dan yang keempat evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Untuk selanjutnya bobot penilaian, di sini ada 4 bobot penilaian, di mana ini menjelaskan dari yang sebelumnya tentang aspek penilaian. Yang pertama ada evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua, evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20%. Yang ketiga, evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian ini 50% ya, ini yang paling tinggi di antara yang lain. Yang keempat, evaluasi penguatan kompetensi bidang teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 20%. Jadi di sini nilai aktualisasi teman-teman lah yang sangat tinggi. Jadi diharapkan teman-teman untuk bisa sebaik mungkin dalam mengerjakan nanti tugas aktualisasinya. Untuk selanjutnya ini adalah kualifikasi penilaian evaluasi peserta. Ini adalah nilai-nilai yang ada. Pertama ada sangat memuaskan dengan capaian skornya ini 90,01 sampai dengan 100. Yang kedua memuaskan dengan capaian 80,01 sampai dengan 90. Yang ketiga cukup memuaskan dengan capaian skor 70,01 sampai dengan 80. Yang keempat kurang memuaskan dengan capaian skor 60,01 sampai dengan 70. Dan tidak memuaskan dengan capaian skor kurang atau sama dengan 60. Jadi cukup tinggi mungkin standar untuk yang sangat memuaskannya. Silakan teman-teman berjuang berusaha untuk bisa mencapai yang sangat memuaskan. Dan ini yang terakhir yang perlu diperhatikan, peserta dinyatakan tidak lulus apabila yang pertama memperoleh kualifikasi tidak memuaskan ya, yang tadi nilainya kurang atau sama dengan 60. Selanjutnya kedua memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Dan yang ketiga jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi. Yang kedua 18 jam pelajaran dan atau yang ketiga 2 hari secara kumulatif. Ini perlu diperhatikan terkait ketidakhadiran teman-teman semuanya. Dan ini sebagai informasi dalam peraturan LAN nomor 12 tahun 2018, jika CPNS tidak lulus pelatihan dasar yang dilakukan oleh lembaga terakreditasi, maka ketidaklulusan CPNS tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah asal peserta untuk memberhentikan CPNS yang bersangkutan. Dan sedangkan dalam perlan yang terbaru ini nomor 1 tahun 2021, jika CPNS tidak lulus pelatihan dasar yang dilakukan oleh lembaga pelatihan terakreditasi, maka PPK instansi pemerintah asal peserta memberhentikan peserta yang bersangkutan sebagai CPNS. Jadi ini bedanya ya, kalau 2018 itu untuk sebagai bahan pertimbangan, tapi untuk tahun 2021 ini langsung untuk bisa memberhentikan peserta yang tidak lulus tersebut. Jadi itu ada beberapa perbedaan yang mendasar antara Perla nomor 12 tahun 2018 dan juga Perla nomor 1 tahun 2021. Dan ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi nanti insya Allah kita lanjutkan di part selanjutnya, video tentang Latsar yang terbaru ini dari Perla nomor 1. Dan ini juga sudah keluar Perla nomor 3 tentang biaya, Perla nomor 3 tahun 2021 tentang biaya pelatihan.
yang nanti akan kita share di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ya, bagi yang belum jelas, silahkan boleh coret-coret di kolom komentar untuk bertanya seputar tentang Latsar ini. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Assalamualaikum.